pada bulan Mei 1999, seorang gadis berusia 14 tahun pergi ke kantor polisi Hong Kong. Dia mengatakan kepada petugas bahwa selama beberapa minggu terakhir, dia terus-menerus diganggu oleh hantu seorang wanita yang diikat dengan kabel listrik dan disiksa sampai mati. Mendengar hal itu, polisi tentu saja menepisnya, menolak klaimnya sebagai mimpi atau omong kosong anak remaja. Namun, setelah detail demi detail dia ceritakan, polisi pun pada akhirnya mengiyakan dan melakukan penyelidikan kacang-kacangan demi menghibur si gadis agar tidak menangis. Mengantar si gadis ke sebuah flat di distrik Kowloon yang kumuh, polisi sempat menolak permintaan si gadis untuk mengecek flat yang dia tinggali. Tatkala mereka mengalah dan mengecek flat tersebut, inilah saat canda-canda berubah menjadi horor yang nyata. Di dalam flat, mereka menemukan boneka Hello Kitty berukuran besar dengan kepala wanita yang dipenggal di dalamnya. Itu adalah awal dari penyelidikan sebuah kasus yang selamanya akan disebut sebagai pembunuhan Hello Kitty. Pembunuhan yang akan dicap di seluruh Hong Kong sebagai salah satu kejahatan paling bejat dalam ingatan. Oleh karena itu, mari kita mendalami kasus pembunuhan Hello Kitty Murder, kasus yang sangat sadis dan mengerikan. Fan Man-ye lahir pada tahun 1975, mengalami masa kecil yang sulit setelah ditinggalkan oleh orang tuanya dan dibesarkan di panti asuhan. Pada usia 16 tahun, ia harus meninggalkan panti asuhan karena batasan usia dan terjerumus ke dalam dunia narkoba serta prostitusi untuk bertahan hidup. Pada tahun 1996, ia menikah dan memiliki seorang anak laki-laki pada tahun 1998. Namun, pernikahannya penuh dengan kekerasan, memaksanya untuk bercerai dan berusaha memulai hidup baru dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam. Pada Maret 1999, Fan diduga mencuri dompet berisi $4.000 Hong Kong dari Chan Man Lok, seorang anggota triad berusia 34 tahun yang juga merupakan pelanggan tetapnya. Setelah mengetahui hal ini, Chan menuntut pengembalian uang tersebut beserta bunga sebesar $10.000 Hong Kong. Meskipun Fan mengembalikan uang yang dicuri, ia kesulitan membayar tambahan yang diminta. Sebagai balasan, Chan bersama dua rekannya, Leung Shingcho, 27 tahun, dan Leung Wailun, 21 tahun, menculik Fan pada 17 Maret 1999. Mereka membawanya ke sebuah apartemen di Granville Road, Tsim Sha Tsui, dengan rencana awal memaksanya bekerja sebagai pelacur untuk melunasi utangnya. Namun, selama penahanannya, Fan mengalami penyiksaan yang brutal. Ia dipukul dengan batang logam, digantung, dan dijadikan sasaran pukulan, serta dibakar menggunakan lilin dan plastik cair. Selain itu, ia dipaksa memakan kotoran manusia dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Penyiksaan ini berlangsung selama hampir 1 bulan, hingga akhirnya Fan meninggal pada 15 April 1999 akibat luka-luka yang dideritanya. Setelah kematian Fan, para pelaku memutuskan untuk memutilasi tubuhnya guna menghilangkan jejak. Mereka memotong-motong tubuhnya dan merebus bagian-bagian tersebut untuk mencegah bau pembusukan. Kepala Fan kemudian dijahit ke dalam sebuah boneka Hello Kitty berukuran besar, sementara sisa tubuhnya dibuang. Kasus ini terungkap ketika seorang gadis berusia 14 tahun
yang merupakan pacar dari salah satu pelaku, melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ia mengaku dihantui oleh arwah Van dalam mimpinya yang mendorongnya untuk melapor. Berdasarkan informasi dari gadis tersebut, polisi menemukan sisa-sisa tubuh Van, termasuk tengkoraknya di dalam boneka Hello Kitty, sebuah gigi, dan beberapa organ internal. Ternyata, diketahui bahwa si gadis yang melapor polisi ikut ambil bagian dalam pembunuhan Van Man-yi. Gadis itu dikenal hanya sebagai Ah Fong. Itu adalah nama samaran yang diberikan oleh pengadilan Hong Kong pasca gadis di bawah umur itu ikut ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah pacar Chan Man-lok. Meskipun pacar mungkin istilah yang terlalu buram untuk menggambarkan statusnya, kemungkinan besar gadis itu adalah salah satu pelacur Chan Man-lok. Pada satu titik, ketika Ah Fong tengah mengunjungi trio yang menyiksa Man-ye di apartemen Man-lok, dia menyaksikan Man-lok menendang Man-ye 50 kali di kepala. Ah Fong kemudian diajak bergabung, sebelum kemudian ikut memukul kepala Man-ye. Dan hal mengerikan terungkap, ternyata ruangan tempat boneka itu disimpan adalah tempat tidur Ah Fong. Entah berapa lama dia mampu tidur berdampingan dengan mutilasi kepala yang disamarkan menjadi boneka. Meskipun begitu, Ah Fong mengakui sendiri bahwa setiap malam dia akan bermimpi didatangi Man-ye yang menuntut balas. Dia awalnya sih tidak peduli, namun lama-kelamaan mimpi yang sama terus-menerus membuat Ah Fong terganggu. Saat dia mulai tidak kuat, itulah saat dia kemudian melapor polisi. Meskipun rincian tingkat penyiksaan yang dilakukan oleh Ah Fong tidak dirilis publik, namun hal tersebut diketahui bukanlah karena paksaan dari Man-lok. Ketika Ah Fong ditanya kenapa dia ikut menyiksa Man-ye, dia menjawab, "Karena itu menyenangkan." Ketiga pelaku ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan. Namun, karena kondisi tubuh korban yang sudah rusak parah, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Akibatnya, ketiganya dihukum bukan karena pembunuhan, tetapi penyiksaan saja, karena juri percaya bahwa meskipun mereka telah menyebabkan kematiannya, mereka tidak bermaksud begitu. Tentu saja vonis itu membuat publik Hong Kong marah, dan untungnya setelah naik banding tentang kasus pembunuhan ini, pada Desember 2000, mereka divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa niat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Gadis berusia 14 tahun tersebut diberikan kekebalan hukum sebagai imbalan atas kesaksiannya. Kasus Hello Kitty Murder bukan hanya karena kepala Van Man-ye dimasukkan ke boneka Hello Kitty, dan fakta lainnya ternyata apartemen tempat Man-ye disiksa juga diketahui penuh dengan memorabilia Hello Kitty, mulai dari spray dan gorden hingga handuk dan peralatan makan. Kasus Hello Kitty Murder juga meninggalkan dampak mendalam pada masyarakat Hong Kong dan menjadi simbol dari kekejaman manusia. Peristiwa ini juga menginspirasi pembuatan beberapa film seperti Human Pork Chop dan There is a Secret in My Soup yang dirilis pada tahun 2001. Selain itu, apartemen tempat kejadian perkara dihancurkan pada September 2012 dan dibangun kembali menjadi sebuah hotel pada tahun 2016. Kasus ini adalah pembunuhan yang sudah terpecahkan dan tetap dikenang sebagai salah satu kejahatan paling brutal dalam sejarah Hong Kong dan menjadi peringatan akan kegelapan yang dapat muncul dalam masyarakat. Soal hantu Van Man-ye yang meneror Ah Fong, kalau mimpi-mimpi yang dirasakan Ah Fong itu hanyalah sebuah faktor yang timbul dari kecemasan dan rasa takut secara terus-menerus
sehingga secara otomatis memvisualisasikan rasa takutnya melalui mimpi, atau apakah memang hantu yang meneror Ah Fong itu memang benar adanya.